Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama saya Fatir dan ini istri saya Emma. Welcome back Again. Oke guys, langsung aja ya. Kita sekarang bakalan nge-reaction video requestan dari abang. Hah? Dari abang? Iya. Kapan abang request sama adik? Kemarin abang kan kirimin foto ini. Foto video maksudnya. Oh. Nah, video ini tentang Apa nih tajuknya nih? Tajuknya yaitu rumah di tengah bandara hingga jalan tol. Beginilah penampakan bangunan rumah yang tak mau digusur. Oh iya, ini pernah abang kirim kemarin. Karena ini unik loh guys, karena videonya ini di tengah-tengah jalan loh. Iya, di tengah bandara, di tengah jalan tol. Gimana dia tinggal di tengah jalan tol tuh? Aduh, apa tak bising? Apa tak bising tengah malam lewat mobil? Iya juga ya. Nah, oke teman-teman semuanya, tanpa bikin penasaran kita semua nih, tanpa berbanyak lama-lama habis waktu kita, oke langsung saja ya. Sebelum itu, bagi ke orang semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, tolong ya dipadamkan dulu nih Subscribe. Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, bagi teman-teman yang belum sertai, buruan sertai. Nanti kita bakal live bareng nih guys. Oke, yuk langsung saja nih kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3, play. Hai para pencari fakta. Hai juga. Hai. Gengs, pembangunan infrastruktur memang sebuah keniscayaan jika sebuah negara ingin maju ya. Ya, kalau negara harus maju wajib ada infrastruktur yang canggih ya. Terkait proses pembebasan lahan. Banyak orang yang tak rela tanahnya dibeli atau direlokasi. Ya, betul. Meski tujuannya untuk pembangunan nasional. Seperti kasus rumah ini misalnya. Keras kepala, pemilik rumah di China bertahan tinggal di tengah jalan tol. Waduh, keren juga nih modelnya. Udah kayak perahu. Kan rumahnya tenggelam pula di bawah. Orang harusnya rumah macam nih 2 lantai, 3 lantai. Jadi keren. Kalau mau keluar gimana nih? Ini yang jadi kerennya apa? Mungkin dia pakai ini yang baling-baling bambu. Kayak Doraemon. Kayak Doraemon. Oke, lanjut, ini menarik nih guys ya. Oke. Kabarnya pemiliknya tak rela rumahnya direlokasi untuk pembangunan jalan tol. Nah, penasaran kan? Wow. Inilah rumah-rumah yang menolak untuk digusur. Oh, banyak ya? Iya. Wow, cantik rumahnya yang. Ini juga kayak perahu loh. Nah, ini di pertama, rumah di tengah jalan. Ngapain di sini bang? Bangun rumah? Kasus yang pertama ini ternyata ada di Indonesia loh. Di Indonesia? Rumah milik Anwar Hidayat ini terlihat masih kokoh. Walaupun sudah hampir 8 tahun proyek pelebaran jalan Maulana Hasanuddin. 8 tahun. Terlihat jelas tengah jalan yang memakan setengah badan jalan raya. Memakan jalan ya? Keberadaannya kerap mengganggu lalu lintas dari Polres menuju Daan Mogot. Anwar selaku pemilik rumah mengaku sangat menanti adanya pembebasan lahan dari Pemkot Tangerang. Belum ada pembebasan ya? Kesalahan dokumen yang belum tuntas, Anwar tak kunjung direlokasi. Belum tuntas ya dokumennya kan? Nah, makanya di tengah jalan ya? Jalan ya, mengganggu juga ya. Nih, nih, rumah tengah jalan tol. Tengah jalan tol? Gengs, sejak tahun 2012, jalanan tol ini sudah bisa digunakan. Ya, di mana nih? Namun, terdapat pemandangan yang cukup aneh, gengs. Yaitu sebuah rumah yang Astagfirullahaladzim. Diketahui rumah yang setengah hancur ini ternyata masih berpenghuni loh. Kasus ini dimulai ketika pemerintah kota Wendeling, Cina membangun jalan beraspal menuju stasiun kereta api Wendeling. Namun di tengah penggusuran, seorang kepala rumah tangga bernama Liu Bogen bersikeras untuk tidak digusur dan akan menetap di sana. Dia tinggal di tengah jalan. Tinggal di tengah jalan bapak nih. Kompensasi yang diberikan tidaklah sebanding tidak sesuai. Tidak sebanding ya kompensasinya, makanya nggak mau digusur dia. Tinggallah dia sendiri ya. Nah, ini keren nih. Rumah di Apit Mall. Wih, mantap. Dikelilingi sama mall rumah dia. Di kawasan Ballard, Seattle, Washington, Amerika Serikat kan? Wow. Oh, ini nih rumahnya nih yang kecil nih. Enak kali dia kalau mau belanja ya. Ya iyalah, namanya di Hapit Mall. Kiri kanan mall. Enak kali hidup nih. Pintu belakang langsung masuk lift mall. Iya. Waduh. Mantap. Unik nih Washington pula ya. Lanjut yang. Di bagian tengah bangunan tersebut loh. Lucu ya, ada halaman lagi dia.
Wih, unik guys. Kecil dengan sebuah kisah yang luar biasa. Dikutip dari liputan6.com, rumah tersebut adalah milik seorang nenek bernama Edith Maysefield. Bukan karena dokumen dan uang kompensasi yang tak cukup, namun alasan nenek ini membuat hati para pengembang mal sangat tersentuh. Kenapa nih? Maysefield mengaku tak punya keluarga dan bangunan itu merupakan rumahnya. Selain itu, banyak kenangan bersama ibunya di rumah tersebut yang membuat ia semakin berat menjual tempat tinggalnya. Makanya tak mau jual ya kan? Rumahnya diabadikan dalam sebuah film Pictures. Masuk film. Wah, jadi film pula yang rumahnya terbang pakai balon. Kayaknya pernah tengok nih. Pernah tengok? Maksudnya background ini. Oh, backgroundnya lucu ya. Pakai balon. Terbang dia. Rumah David Mall, keren-keren. Benar-benar menyentuh ya, gengs. Iya, karena dia sendiri pun kan. Iya. Selanjutnya. Nah, ini rumah di tengah bandara. Aduh, ini kacau yang di tengah bandara. Bising lah. Datang ke airport. Bangun rumah aja di bandara kalau terlambat ke airport ya. Buat kalian ya. Sebuah pemandangan langka terlihat di tengah bandara Narita, Jepang. Jepang. Sudah dibujuk dengan ribuan dolar. Penduduk di sini tetap bersikeras untuk mempertahankan tanah mereka yang berada tepat di tengah-tengah bandara ini. Sebuah perkampungan. Pemerintah berencana membuat 3 landasan pacu. Namun karena kejadian ini, terpaksa pemerintah hanya membangun 1 landasan saja. Memang terdengar cukup mengerikan sih tinggal di dekat bandara. Aduh, kacau yang. Mereka sering mengalami gempa setiap kali ada atas rumahnya nanti akan lepas landas dan mendarat. Ngeri loh yang tinggal sana. Keras kepala banget sih. Betul-betul keras kepala ini. Tuh, tengok tuh. Aduh, dia kepala pula nih lewat pesawatnya. Waduh. Nah, yang terakhir nih. Rumah di tengah jembatan. Itu yang tadi kan? Akhir-akhir ini media sosial dihebohkan dengan pemandangan yang unik di Cina. Sebuah jalan raya di provinsi Guangdong, yang tadi Cina, itu menarik perhatian publik karena terdapat satu rumah kecil di tengah-tengah jembatan jalan raya. Lucu juga ya. Macam mana dia keluar nih? Yang dirilis oleh media Cina menunjukkan properti itu terjebak memang nggak ada jalan. jalur jembatan Haicuyong. Tapi ini kan kalau diketahui yang pemilik mana? properti itu. Nah, kalau kita mau keluar lewat belakang, ini juga udah dibeton. Lewat depan udah dibeton. juga udah dibeton. Samping juga beton. Samping kiri kanan dibeton. Jadi ini cuma kita keluar lewat genteng. Nggak usah keluar lah. Ini kayaknya harus terbang nih. Gimana nih dibuat jalannya? Iya. Diketahui Nih pemiliknya yang mengaku keberatan atas penggusurannya karena uang ganti rugi yang pemerintah tawarkan tidak sesuai. Nggak sesuai. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya merasa tenang, bebas, aman dan sangat nyaman. Ya, sangat aman itu di situ. Sangat keras kepala. Akhirnya pemerintah terpaksa tetap membangun jembatan di samping rumahnya. Waduh, nggak takut ambruk ya? Itulah ya. Kayak juga ya. Waduh, kasihan ya. Waduh guys, udah habis nih. Masya Allah. Kadang-kadang kalau udah masalah pembebasan lahan tuh ya nggak bisa kita salahkan juga ya, karena kan ada orang yang nggak mau jual tanahnya itu karena memang udah banyak kenangan mungkin di rumah itu ya. Nah, itu hak dia juga. Karena kayak kayak nenek yang di Washington tadi. Iya. Nah, jadi rumah dia diapit sama mall. Padahal udah ditawarkan ribuan dolar. Iya, tapi kan dia nggak mau karena itu rumah satu-satunya peninggalan keluarganya. Dia pun tak ada keluarga. Jadi dia harus mempertahankan karena situlah kenangan dia. Iya. Nah, jadi ada juga tadi yang paling mengerikan itu ya di bandara, guys. Masa pesawatnya terbang atas kepala? Karena tuh, aduh. Ini yang anehnya yang kan kita lagi berjemur pakaian. Pas terbang pesawat, terbang pula. Terbang semua nih. Sempak kita terbang naik pesawat. Lucu juga ya. Lagi jemur sempak guys. Wih, terbang sempak yang udah kebur. Di bawah pesawat. Ada aja. Aduh, tapi yang bahaya sih kalau ini ya. Kalau kita lagi naik tangga. Naik tangga misalkan kita benerin kabel listrik. Kita ditabrak sama pesawat. Aduh, tapi ini satu kampung ya tadi satu ya. Kampung tadi, waduh. Memang kompak di kampung memang ini. kompak itu berapa penduduk itu, waduh. Tapi nggak bisa digusur juga itu. Ya. Itu kan hak pribadi hak pribadi karena itu kan lahan-lahan milik sendiri gitu ya. Tapi ada baiknya itu pindah aja daripada tiap malam. Bahaya mungkin ya. Tiap malam nggak tidur kita nih, tengok pesawat terbang ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat orang semua yang sudah nonton video kami berdua ini sampai habis. Dan satu pesan saya buat orang anak muda, habiskan jatah gagal kalian. Selagi kalian masih muda. Kisah Fatir. Bye.